Shalom jemaat Tuhan yang ada di Dibes Fatmawati. Kita bersyukur bahwa juga kita bisa bersama-sama lewat online ini kita bisa beribadah. Saya percaya bahwa hari ini ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita bisa melakukan mujizat itu. Mari sebelumnya kita akan juga berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya walaupun kami juga ada di rumah, tetapi kami juga mau beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh itu akan mendatangkan berkat bagi hidup dan jiwa dan juga segala sesuatu berkat bagi tubuh kami juga. Tuhan Yesus juga tolong supaya sebentar lewat firman Tuhan ini kami boleh dibukakan sehingga kami praktekkan dan kuasa-Mu Tuhan akan juga bekerja lewat iman atas kebenaran-Mu yang Kau sampaikan lewat juga lidah bibir hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami usir semua keraguan-raguan, kebimbangan, bahkan ketidakpercayaan. Dan kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan akan juga meneguhkan setiap kebenaran yang kami akan dengar ini. Dalam nama Yesus kami buka hati pikiran kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini saya ingin bawakan bagaimana supaya juga mujizat itu bisa terjadi di dalam diri kita. Karena saya percaya bahwa juga di masa-masa yang sulit, di dalam juga pandemi ini, walaupun juga sekarang Tuhan juga sudah bekerja lewat pemerintah, ya, di mana juga para lansia ini bisa ditolong lebih dulu untuk juga bisa mendapatkan vaksin. Tapi saudara, saya percaya bahwa juga vaksin yang sangat luar biasa ini Tuhan sudah sediakan juga di dalam kebenarannya. Mari kita lihat bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Ya, supaya juga mujizat itu terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita, di dalam juga usaha kita, di dalam juga apa yang kita kerjakan, baik itu pelayanan maupun juga apa yang ada di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita baca di dalam juga Mazmur 133 ayat yang pertama. Ini merupakan modal yang utama untuk saudara juga yang mendasari untuk bagaimana mujizat itu bisa terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Mazmur 133 ayat yang pertama mengatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, tidak ada hal yang lebih bahagia lagi, tidak ada yang lebih indah lagi dan baik lagi selain kalau kita juga saudara bersaudara, ya, bahkan di dalam keluarga ada kerukunan. Firman Tuhan itu berkata demikian, ya. Berbicara tentang kerukunan ini berbicara tentang di mana kita ada damai dalam hubungan keluarga kita, ya. Dan saya percaya firman Tuhan juga mengatakan ini adalah modal dasar, ya, di mana kita mesti berdamai dengan Tuhan dulu. Ini yang utama, ya. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 22. Ya, ini firman Tuhan berkata demikian. Kita mesti berdamai dengan Tuhan dulu, ya. Ini menjadi dasar untuk kita juga bisa fondasi untuk kita bisa menerima atau terjadi mujizat di dalam diri kita. Kolose 1:19 ayat yang 19 sampai 22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sudah tentu Dia ini adalah Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di surga. Haleluya. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kita percaya lewat juga kematian Kristus pada Jumat Agung yang lalu yang kita baru saja memperingati. Ini adalah cara Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Haleluya. Lebih jauh lagi katanya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, kalau dulu, kalau saudara tahu bahwa juga orang untuk ketemu Tuhan itu
tidak mudah. Ya, bahkan tidak bisa saudara. Bahkan bisa mati saudara. Tetapi firman Tuhan ini lewat kebangkitan yang baru saja juga kita peringati. Saudara, Tuhan ya tirai bat Allah itu robek dari atas ke bawah. Dan saudara, mulai dari sekarang juga saudara dan saya lewat kuasa darah Yesus kita bisa masuk ke temu dengan Tuhan kita. Tuhan melakukan pendamaian ini buat kita, ya. Kita mesti berdamai dengan Tuhan. Ini modal utama. Kalau kita juga berdamai dengan Tuhan, yang adalah sumber daripada juga segala sesuatu mujizat yang kita butuhkan, saya percaya ini modal utama. Modal berikutnya, ini up-nya saudara, ya. Yang berikutnya adalah kita yang sudah juga berdamai dengan Tuhan, kita dibenarkan karena iman percaya kita. Maka juga saudara dikatakan maka kita bisa berdamai dengan diri kita. Banyak orang saudara juga menyesali tentang hidupnya, dirinya, mengutuki hidupnya, dirinya. Makanya juga saudara sehingga juga kehidupan demi kehidupan bukannya tambah juga lebih baik, tetapi juga tambah terkutuk, bahkan juga membuat juga orang-orang itu menjadi gagal di dalam segala sesuatu kehidupannya, ya. Tapi hari ini Tuhan berkata, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka kita bisa berdamai dengan diri kita. Diri kita yang sudah terluka, diri kita yang sudah tertolak. Karena tidak ada obat yang lebih manjur lagi. Lewat kayu salib, ini pertukaran terjadi. Hukuman menjadi berkat, ya. Ya, dan kuasa Tuhan sudah mengerjakan ini di dalam kematian dan kebangkitannya. Berdamai dengan diri kita. Karena kita sudah berdamai dengan Tuhan. Kolose pasal yang ketiga saudara. Ayat yang ke-15. Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara kekasih, kalau kita ini sudah berdamai dengan Tuhan, maka damai sejahtera Kristus ada dalam diri kita dan kita bisa berdamai dengan diri kita. Nah, saudara, lebih jauh lagi kalau kita juga sudah berdamai dengan diri kita, ini in-nya dan kita akan out-nya. Firman Tuhan berkata, ada bagian modal yang berikutnya di mana kita juga bisa berdamai dengan semua orang, ya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, kalau kita sudah berdamai dengan juga Tuhan, maka kita akan juga bisa berdamai dengan diri kita. Dan kalau kita juga sudah berdamai dengan diri kita, maka kita bisa berdamai dengan juga semua orang. Ya, saudara mungkin juga pernah ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah berdamai dengan dirinya karena ada luka di dalam hatinya, sehingga juga perkataannya bisa menyakiti orang, bahkan juga tindakannya, sikapnya, saudara juga bisa membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati. Nah itu, tapi puji nama Tuhan saudara. Saudara, kita bisa berdamai dengan Tuhan, kita bisa berdamai dengan diri kita. Dan firman Tuhan katakan kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, maka kita juga bisa berdamai dengan semua orang. Firman Tuhan tadi katakan, kenapa penting? Karena nantinya saudara, ini ada kaitan kalau kita datang kepada Tuhan. Maka juga apa yang kalau katanya kita teringat, kita punya masalah dengan saudara kita mesti bereskan. Supaya persembahan yang kita bawa ini diterima oleh Tuhan. Ya, up, in, out. Ini modal dasar kita. Tuhan ingin memulihkan semua bagian ini. Dan hari ini saya percaya kalau saudara juga ada firman Tuhan, ada perkataan nubuatan yang datang kepada dirimu. Ya, lewat firman Tuhan pagi ini juga. Saudara, buka hatimu supaya engkau bisa dipulihkan. Karena ini modal dasar saudara. Untuk saudara bisa menerima mujizat yang daripada Tuhan. Kenapa saya ngomong gini? Orang yang sudah memiliki kedamaian, maka orang itu bisa bersepakat dengan
dirinya bisa bersepakat dengan orang lain dan dia juga bisa bersepakat dengan Tuhan, ya. Dan kuasa kedamaian yang ada pada diri kita dengan kesepakatan yang ada pada diri kita ini mendatangkan kerajaan Allah kepada diri kita. Mari kita baca dalam Matius pasal 18. Karena pada pasal 18 ini, saudara, ini ada kuasa yang sangat luar biasa. Kalau kita ini, saudara, sebagai juga orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya, mari kita lihat ini. Dikatakan gini. Aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri yang berkata. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kaitan ini, saudara. Ini karena dalam pasal ini, perikop ini, saudara. Ini berbicara tentang kalau kita mempunyai masalah dengan saudara kita. Makanya dikatakan kalau kita tidak pernah juga membereskannya, saudara, maka juga ikatan ini akan juga terus menjadi catatan nanti di surga, saudara. Oleh karena itu juga saudara, kita nih mesti membereskan hubungan kita nih supaya juga kita punya damai sejahtera. Saudara tahu, kalau juga negara perang ini, saudara, dan juga tatkala juga ada yang kalah, saudara. Oke, lalu berdamai, saudara. Lalu kita bisa buat kesepakatan. Sehingga juga saudara ini akan mendatangkan sejahtera bagi negeri yang baru itu sendiri. Ya, nah, sedemikian juga kita dengan Tuhan. Saya percaya kalau juga ada damai sejahtera katanya. Ya, ini kita mesti selesaikan. Kenapa saudara? Kenapa? Lebih jauh lagi ayat 19 mengatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu. Dan lagi, ini Tuhan lebih meneguhkan lagi. Jika katanya ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, ingat saudara. Kalau tadi kita sudah berdamai dan 2 orang ini juga bisa bersepakat, katanya haleluya. Ya. Makanya saudara, doa kita ini sangat berkuasa. Haleluya. Ya. Efesus pasal yang ketiga itu saudara. Untuk ayat yang ke-21 itu Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita mesti tahu katanya berapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Tuhan itu. Dan saudara tahu bahwa juga lewat pendamaian yang Tuhan lakukan di dalam Kristus ini, saudara. Ini yang dikatakan. Sehingga kita bisa berdamai dengan orang lain. Dan pada waktu kita juga berdamai dengan orang lain, kesepakatan juga kita lakukan. Maka kerajaan Allah akan datang di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Doa kita bukan saja dikabulkan, tapi kerajaan Allah akan datang. Coba kita lihat di sini. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Waktu kita berdamai satu sama lain, lalu kita juga membuat kesepakatan satu sama lain. Bukan saja doa kita ini berkuasa, tapi dikatakan kuasa hadirat Tuhan. Nah, ini yang saya katakan. Sekali lagi saudara, jadi kerukunan, ya kerukunan itu sama sebagaimana juga bagian akhir ini penting untuk kita juga bisa mengerti sekarang bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam diri kita. Kerukunan yang terbangun ini, kedamaian di antara kita ini, dan juga kesepakatan kita ini saudara, ini mendatangkan urapan dan berkat. Mari kita lihat di dalam Mazmur 133 saudara. Ayat yang kedua dan ketiga ini berkatakan demikian. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ingat saudara, dikatakan kalau ada kedamaian, ada kerukunan, dan saudara urapan Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun, seperti embun di gunung Hermon. Ya, minyak kepala Harun mengalir saudara ke janggut dan ke jubahnya. Ya, kita sebagai juga tubuh Kristus, dan kita percaya juga air kebenaran ini juga akan mengurapi kita. Urapan Tuhan ini disediakan. Urapan apa saja yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama saudara, yang saudara mesti tahu. Yang pertama adalah urapan yang melampaui segala akal pikiran kita. Kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan. Damai sejahtera Allah. Ini. Orang kalau sudah punya damai sejahtera Allah, ini jadi pokok dasar saudara. Ya.
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya saudara, ada urapan yang melampaui akal pikiran saudara. Waktu kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan diri kita, dengan semua orang, maka juga saudara ada urapan yang datang di tengah-tengah kita, di tengah-tengah komunitas kita ini. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, mujizat nantinya saudara, itu akan terjadi di dalam juga komunitas sel yang sedang kita bangun hari-hari ini. Ya, karena kita percaya bahwa gereja harus mempraktekkan apa yang dikatakan kasih, kuasa, dan di mana Yesus ada di tengah-tengah itu lewat komunitas sel. Makanya kita sebagai gereja sel ini saudara mesti mengerti urapan yang melampaui akal pikiran. Saudara tahu bagaimana juga Daniel dipakai Tuhan, ya? Dia saudara karena juga mempunyai hikmat yang 10 kali saudara. Ya, itu terjadi bagaimana saudara? Sehingga saya percaya Tuhan juga sedang mempersiapkan komunitas-komunitas yang ada. Sel-sel grup yang kita sedang bangun ini. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita ada kedamaian satu sama lain di dalam komunitas sel kita, maka ada urapan yang melampaui akal pikiran ini. Saudara bisa bayangkan waktu juga Daniel CS ini teman-temannya, mereka berniat untuk tidak menajiskan dengan makanan yang ayapan daripada raja ini, saudara. Ya, kepala daripada penjara itu berkata, oh mana mungkin kita, oh tapi boleh gak Pak? Kasih waktu kami 10 hari, nanti kami buktikan. Dan firman Tuhan berkata, mereka memiliki hikmat yang 10 kali lipat. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Ya, untuk saudara juga bisa mengalami mujizat itu lewat komunitas yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan juga sesama anggota. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, urapan yang melampaui. Saudara juga tahu, Daniel juga diberikan urapan sehingga bisa membaca hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Saudara, hal-hal yang ajaib. Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan katanya, berserulah kepada Tuhan, maka dia akan juga memberitahu jalan-jalannya. Dan hal-hal yang kita tidak ketahui hari ini. Urapan yang melampaui akal pikiran kita ini akan terjadi di tengah-tengah komunitas yang benar-benar penuh dengan kedamaian dan kesepakatan. Karena ada kerajaan Allah di situ. Lebih jauh lagi, urapan apa? Yang berikutnya, saudara. Urapan Filipi pasal yang ke-13 sekarang. Urapan yang melampaui segala kekuatan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita bisa memiliki kekuatan untuk kita bertahan, untuk kita bertekun. Ya, sama sebagaimana juga Ayub. Waktu dia diluaskan saudara, untuk juga iblis bisa mencobai daripada kehidupan daripada Ayub. Ya, dengan seizin daripada Tuhan. Dan saudara tahu, Ayub diberikan kekuatan juga untuk dia bertekun. Sehingga juga saudara sampai hari-harinya di mana juga berkat Tuhan itu turun saudara. Karena dia terus menjaga mulutnya ini dari perkataan yang tidak sesuai dengan apa. Sebab dikatakan-katanya Ayub tidak bersalah dengan perkataannya. Berkali-kali dituliskan di dalam kitab Ayub itu. Nah, saya percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk bertahan. Kekuatan untuk saudara juga bisa menang atas pencobaan saudara. Ya, saudara masih ingat juga cerita tentang Simson? Bagaimana juga saudara dia ini bisa mengalahkan bangsa Filistin. Bahkan juga di akhir hidupnya saudara ada satu tenaga yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Sebagaimana juga dia minta doa supaya juga Tuhan pakai dia untuk membunuh orang-orang Filistin. Dan dikatakan katanya matinya Simson itu ya dengan dia mati saudara, dia membunuh lebih banyak daripada juga pada waktu dia hidup saudara. Orang-orang bangsa Filistin ini. Nah, saya percaya kekuatan yang daripada Allah akan datang kepada saudara. Kekuatan untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Ya, ada mujizat. Ya, ada kuasa, kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya dikatakan segala perkara dapat kita juga tanggung karena Dia yang ada di dalam diri kita. Bukan kita lagi yang harus menanggung ini semua. Karena Kristus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan saudara, berkat yang berikutnya dikatakan
Di samping ada urapan yang melampaui akal pikiran kita, urapan yang juga melampaui kekuatan kita. Ini saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Ada berkat mujizat yang akan diperintahkan di tengah-tengah kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 sekarang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kalau engkau juga mendapatkan urapan ini, maka juga Tuhan juga akan memberikan urapan untuk engkau menerima berkat sesuai sebagaimana yang engkau butuhkan. Haleluya. Engkau masih ingat cerita tentang Nabi Elia? Bagaimana tatkala dia taat mengikuti apa yang Tuhan suruhkan untuk pergi ke sungai Kerit, Tuhan pakai burung gagak untuk memelihara dia. Oleh karena itu saudara, berkat yang Tuhan sudah sediakan ini sangat luar biasa di hadapan kita. Ya, seperti juga bangsa Israel, ada tanah perjanjian. Tuhan juga akan memberkati saudara. Ya, lewat apa? Lewat tadi. Lewat kita sudah berdamai dengan Tuhan, dengan diri kita, dan sesama kita. Waktu itu terjadi, urapan ini yang melampaui pikiran, yang melampaui kekuatan kita. Dan urapan yang mendatangkan berkat sebagaimana yang saudara butuhkan. Tuhan akan mengerjakan daripada mujizat. Sebagaimana apa yang saudara juga harapkan, doakan. Semua berkat itu akan diperintahkan ke dalam kehidupan saudara. Mari saudara kekasih dalam Kristus, kita berdoa. Aku percaya Tuhan Yesus, bahwa engkau bekerja lewat juga kematianmu, untuk engkau juga bisa memperdamaikan kami dengan dirimu. Oleh karena itu kami juga bisa berdamai dengan diri kami, dan kami bisa berdamai dengan sesama kami. Waktu itu terjadi, kesepakatan terjadi, maka kerajaan Allah akan datang. Ya, kerajaan Allah dalam bentuk urapan yang melampaui akal kami, urapan yang melampaui kekuatan kami, dan urapan untuk kami juga bisa menerima berkat sebagaimana yang Tuhan akan perintahkan, sesuai sebagaimana yang kami butuhkan, dan kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan cukup buat kami. Dan hari ini biarlah juga berkat daripada keselamatan, berkat daripada kesembuhan, berkat daripada mujizat di dalam keluarga kami, berkat mujizat juga di dalam usaha kami, berkat di dalam juga mujizat di dalam juga seluruh apa yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab doa kami ini lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sudah mati buat kami dan sudah bangkit buat kami, supaya kami memperoleh hidup itu yang di dalam segala kelimpahan yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, saudara percaya hari ini Tuhan ingin menjamah, membebaskan saudara dari segala sakit penyakit ini. Kristus sudah mati, Kristus sudah menebus saudara. Dan hari ini juga biarlah engkau terima pengurapan ini. Pengurapan akan melampaui pikiranmu. Lakukan saudara. Sama sebagaimana orang buta bisa juga dicelikan oleh Tuhan. Orang lumpuh bisa juga berjalan. Ya, orang bisu juga saudara bisa juga berbicara. Saya percaya ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus ini. Ya, biarlah kasih karunia Tuhan akan menyertai kita semua lewat kebenaran ini, supaya juga hati kami yang ada ini juga boleh terbuka dan kami boleh lembut untuk menerima segala perkataanmu. Di dalam nama Yesus, biarlah mujizat itu terjadi sekarang ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.